Oke, halo, selamat siang, Bapak Ibu Teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu guru yang merayakan Hari Lebaran kemarin. Belum lama ya, jadi suasananya nih beberapa mungkin masih ada yang suasana liburan, tapi saya harap kita semua di siang hari ini bisa ready, bisa siap untuk mengosongkan kembali pengetahuan kita supaya ready biar dimasukin laginya full gelasnya. Oke, jadi awal-awal kita kosongkan semuanya supaya pas dimasukin semuanya full kita bisa masuk. Oke. Nah, alhamdulillah nih siang hari ini sudah ada 57 Digi Teachers. Kenapa saya di sini bilang Digi Teachers? Karena saya menganggap Bapak Ibu semuanya adalah guru-guru yang memiliki literasi digital. Oleh karena itu Digi Teachers adalah digital teachers, guru digital di siang hari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Malasari. Saya adalah konsultan pendidikan dan juga founder dari di Guru ID. Dan di sini saya nggak sendirian nih untuk siang hari ini. Saya bawa rekan saya yang nggak kalah hebatnya karena beliau adalah guru penggerak dari Kemendikbud di Jawa Tengah sana. Beliau adalah Ibu Lina Kumalasari. Ibu Lina sudah ready? Oke, siap Miss Mala. Oke, Bu Lina. Nah, tadi kan saya udah say hello ya, udah memperkenalkan diri nih. Hai Bapak Ibu, saya Mala. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Ibu Lina, silakan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Miss Mala kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lina Kumalasari, saya biasa dipanggil Lina. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Temanggung. Jadi saya lahir di Temanggung dan saat ini juga saya tinggal di Temanggung. Untuk riwayat pendidikan saya S1 dan S2-nya saya ambil di Universitas Negeri Semarang. Begitu kiranya Miss Mala, perkenalan sedikit tentang saya. Oke, luar biasa nih guru penggerak sangat aktif sekali di bidang pendidikan dari Temanggung sana dan juga lulusan UNES ya, baik itu S1 dan juga S2-nya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Bu Lina, sebelum kita benar-benar masuk ya. Karena situasi pendidikan saat ini juga sebetulnya lagi rame-ramenya ya, rame isu sini, rame isu sana, rame topik ini, rame topik itu, gitu ya. Banyak banget sebetulnya nggak akan ada habisnya kalau kita ngomongin pendidikan Indonesia. Tapi memang tugas kita untuk terus berusaha meningkatkan dan juga memajukan pendidikan Indonesia, terutama dari semua Digi Teachers yang hadir di siang hari ini. Wah, ini adalah tombak ujung pertama langsung ke anak didik ya, jadi harus hebat-hebat juga nih. Nah, Bu Lina, saya mau nanya nih terkait dengan kayak tadi ada kondisi, situasi kita sekarang ini. Nah, gimana sih menurut sudut pandang Ibu Lina sebagai guru penggerak dan juga seorang ibu juga ya yang sudah punya anak ke sekolah, itu gimana harapan Bu Lina untuk pembelajaran di Juli 2021 ini? Harapannya ke mana ya? Kalau harapan saya tetap sama ya, kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena memang dari aspek psikologi, sosial, kemudian juga karakter anak itu akan didapatkan pada saat pembelajaran itu berlangsung secara tatap muka. Tetapi kita juga harus mengutamakan kesehatan ya. Jadi adanya COVID ini tidak serta-merta kita abaikan, tetapi kita juga harus tahu dampak dari adanya COVID ini. Karena dari SKB 4 Menteri juga sudah mengeluarkan bahwa pembelajaran ini bisa diambil jalan tengahnya, yaitu pembelajaran tatap muka tetapi terbatas. Nah, jadi garis
tebalnya itu adalah pembelajaran tatap muka tetapi masih terbatas. Jadi mungkin ini dilakukan dengan pembelajaran separuh-separuh begitu ya, antara ada tatap muka dan juga pembelajaran online begitu. Oke, iya sih ya benar kalau misalnya kita nggak bisa memungkiri lah ya kalau pembelajaran tatap muka ada aspek-aspek psikologi, sosial yang memang hanya bisa terjadi dengan maksimal dengan adanya tatap muka pertemuan. Tapi aspek kesehatan pun kita nggak bisa ignore atau kita abaikan gitu aja. Iya, Setuju betul aku sekali. setuju banget sama Mbak Lina, dan alhamdulillah petinggi-petinggi juga setuju ya kalau kita memang pertemuan tatap muka tapi terbatas dulu nih. Artinya masih ada online, masih ada offline, separuh-separuh, bagaimanapun itu metodenya. Nah, kebetulan aku juga punya cerita nih, Bu Lina. Jadi 2 minggu sebelum Lebaran, itu pernah visit ke salah satu sekolah di Tangerang. Kebetulan sekolahnya adalah sekolah internasional, bagus, dari fasilitas kesehatan pun sangat bagus. Dan gurunya cerita ke saya, ini kemarin tuh sempat mau dicoba tatap muka, karena memang ada ujian praktek. Jadi mau di-fullin 5 hari, seluruh siswa masuk. Tapi ternyata baru hari pertama sore-sore pulang sekolah sudah ada siswa yang mengeluh sakit. Akhirnya orang tuanya gerak cepat langsung ke dokter, langsung periksa, dan di hari ketiga keluar hasil tesnya dan memang diduga COVID. Jadi memang kalau full tatap muka masih cukup mengerikan ya, Bu Lina ya. Ya, betul, iya. Oke. Halo? Iya, halo? Oke, masih nyambung ya kita? Iya. Nah, kayak gini nih sama nih, kadang-kadang kalau misalnya sama murid juga kan online juga kayak gini yang Mbak Lina kemarin-kemarin PJJ. Iya, PJJ. Ada ya, kendala nggak sih Mbak Lina? Kalau PJJ itu yang pasti itu kita jadi tidak bisa kontrol ke anak. Kemudian kolaborasi siswa di PJJ juga sulit dibentuk. Lalu juga aplikasi untuk PJJ yang memang tetap guru menjadi pusat pembelajaran itu. Jadi bukan si aplikasinya begitu. Oke. Berarti memang butuh tools tambahan nih ya. Oke, mungkin kita tanya juga nih Mbak Lina ke semua yang hadir. Boleh dong di kolom chat DigiTeachers, Bapak Ibu Teachers, untuk sharing di kolom chat selama PJJ itu sudah pakai aplikasi apa saja? Apakah Zoom saja, Google Meeting saja, atau ada pakai Vedamu, atau ada pakai apa ya? Google Form? Mungkin bisa share nih di Zoom, Canva, Kahoot dari Pak Iwan, Google Classroom dari Ibu Nathaniel. Wah, canggih-canggih nih. Dari Pak Tobias banyak nih, kata Pak Tobias. Apa aja tuh Pak? Kahoot pakai juga ya rata-rata. Quizzes, Microsoft Teams, oke. E-learning untuk Kemenak, oke. Zoom sama WA video. Oh, banyak juga ya. Nih, oke. Ada Google Form, Google Meet, oke. Nanti yang kita bahas juga nggak jauh-jauh dari apa yang sudah Bapak Ibu Teachers pakai nih. Nah, kalau kita masuk ke topik kita di siang hari ini nih, Mbak Lina, manajemen kelas, dan juga baik itu manajemen offline maupun manajemen online. Oke, manajemen kelas itu apa sih Mbak Lina? Mungkin dari Mbak Lina bisa sharing dulu atau bisa kasih tahu aku dulu juga nih bocoran manajemen kelas itu apa sih? Iya, oke. Tapi di sini saya hanya untuk berbagi, bukan sebagai narasumber, saya masih juga banyak belajar. Oke, izin share screen.
Sudah terlihat? Sudah, ya, sudah terlihat. Oke, Alhamdulillah. Baik, ya. Manajemen kelas. Oke, ini tentang manajemen kelas. Ini di sini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah seorang guru yang sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin bisa terlihat dari gambarnya bahwa guru tersebut sedang mengajarkan kepada siswa tentang sebuah jaring-jaring bangun ruang kubus. Mungkin ini terlihat sederhana, tetapi apabila seorang guru mampu menjadikan pembelajaran tentang bangun ruang ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, itu akan juga membuat siswa kita akan dapat belajar lebih jauh tentang apa ini bangun ruang. Oke, masuk kepada materinya, manajemen kelas. Oke, manajemen kelas itu merupakan usaha untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Pembelajaran yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh kebaruan kurikulumnya, fasilitas yang tersedia maupun guru yang bagaimana guru tersebut dapat mengelola kelas tersebut. Nah, dalam kegiatan manajemen kelas ini terdiri dari yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini meliputi bagaimana seorang guru itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Mau menggunakan model pembelajaran seperti apa, mau menggunakan media seperti apa, ini terletak pada perencanaannya. Jadi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, itu baru kita lakukan sebuah perencanaan. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan proses kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswanya. Kemudian setelah itu adalah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, untuk tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas itu untuk apa? Nah, tujuan dari manajemen kelas ini adalah menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Karena memang apa yang diharapkan dari kita adalah dapat mewujudkan merdeka belajar untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Bagaimana kita menciptakan kondisi kelas yang nyaman untuk siswa kita. Kemudian menghilangkan hambatan dalam proses belajar. Bagaimana terjalin sebuah interaksi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah menyediakan dan mengatur fasilitas. Jadi kita dapat menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah membimbing dan menuntun siswa. Selanjutnya adalah prinsip dari manajemen kelas. Prinsip dari manajemen kelas ini yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan belajar itu merupakan kematangan dan pertumbuhan fisik dan psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar, motivasi, serta faktor-faktor yang lain yang membuat seseorang itu dapat belajar. Nah, dalam kesiapan belajar ini guru harus dapat melihat kesiapan belajar siswa kita bagaimana. Kita harus menyiapkan konten apa yang cocok untuk siswa tersebut. Siswa kita ya, siswa dalam kelas. Jadi misalnya,
anak itu belum bisa membaca. Nah, kita harus menyiapkan konten untuk siswa itu bukan hanya sekedar teks bacaan, tetapi kita juga harus bisa menyiapkan konten dalam bentuk misalnya video, kemudian voice note atau dalam bentuk rekaman begitu ya. Kemudian motivasi. Motivasi ini merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah satu tujuan tertentu. Nah, motivasi ini akan terlihat bagaimana siswa itu menunjukkan minat, kemudian perhatian, kemudian juga rasa ingin tahu terhadap kegiatan belajar tersebut. Selanjutnya adalah perhatian. Perhatian ini merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan. Yang pertama adalah berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah tersebut, kemudian memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, mengabaikan stimulasi yang tidak relevan. Kemudian selanjutnya prinsip persepsi. Persepsi ini makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah juga peserta didik itu dapat mengingat hal tersebut. Jadi dari motivasi anak itu seperti apa, motivasi siswa itu seperti apa. Nah, itu akan berpengaruh terhadap persepsi siswa. Kemudian selanjutnya adalah retensi. Prinsip manajemen kelas retensi ini adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah anak itu mempelajari sesuatu. Jadi ketika pembelajaran itu tidak bermakna, maka apa yang mereka pelajari tidak akan mereka ingat. Jadi bagaimana seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian yang terakhir adalah prinsip transfer. Pada prinsip transfer ini merupakan pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan apa yang sedang dipelajari sekarang. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru alangkah baiknya dapat mengaitkan pembelajaran yang dahulu dengan apa yang akan dipelajari sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana manajemen kelas itu? Nah, manajemen kelas ini dapat menciptakan, mengembangkan tingkah laku pada siswa. Kemudian dapat menciptakan iklim sosial emosional. Iklim sosial emosional ini tidak hanya berlaku pada siswa saja, tetapi juga guru. Nah, proses mengontrol tingkah laku siswa. Kemudian juga kebebasan siswa. Kebebasan siswa di sini dalam artian karena peserta didik kita, siswa kita itu memiliki potensi masing-masing. Jadi kita harus memahami karakteristik siswa kita. Kemudian setelah itu mereka bisa diberi kebebasan untuk dapat mengapresiasikan apa yang mereka inginkan. Begitu. Kemudian bagaimana kalau dalam pembelajaran jarak jauh? Jadi tujuan dari manajemen kelas tadi yang meliputi suasana belajar mengajar efektif dan menyenangkan, kemudian mewujudkan situasi dan kondisi kelas, menghilangkan hambatan, menyediakan dan mengatur fasilitas, kemudian membimbing dan menuntun siswa. Mau di kelas online maupun di kelas offline, tetap semua memiliki tujuan dari manajemen kelas ini. Tapi bedanya kita harus mempunyai tools. Tools itu apa? Alat yang tepat. Nah, alat yang tepat ini nanti akan dibahas oleh Miss Mala.
Karena yang akan tahu bagaimana kerennya tools yang digunakan dalam membantu mencapai manajemen kelas. Jadi nanti akan dijelaskan lebih kompleks, lebih detail oleh Miss Mala tentang tools apa yang akan digunakan untuk mencapai manajemen kelas ini. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang sulit tercipta dari pembelajaran online. Yang pertama adalah kelas yang nyaman dan menyenangkan. Karena memang kita tidak akan tahu siswa kita seperti apa, baru apa ketika kameranya tertutup, siswa itu baru apa. Itu memang tidak bisa kita ketahui. Kemudian kendali memantau siswa. Ini juga hampir sama, seperti tadi, bahwa kita tidak tahu, tidak bisa memantau siswa itu memperhatikan atau tidak memperhatikan. Kemudian kolaborasi dan partisipasi. Nah, untuk merancang pembelajaran yang menarik untuk siswa ketika melakukan pembelajaran online ini memang tidak mudah. Bagaimana cara untuk membuat kelas itu menjadi hidup. Jadi memang dibutuhkan sebuah strategi oleh guru agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Siswa juga tidak bosan ketika pembelajaran Zoom, kemudian siswa juga merasa tertarik, tertantang. Apabila guru itu menggunakan tools yang tepat, maka salah satu tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Oke. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah. Sepandai apapun seorang siswa, peran guru tetap sangat penting sebagai pendidik dan pembimbing. Terima kasih, itu sekilas dari tentang apa manajemen kelas tersebut. Nah, untuk itu guru bergerak, Indonesia akan maju. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Miss Mala. Monggo Miss Mala. Oke, luar biasa banget nih untuk materinya manajemen kelas. Tadi saya udah catat juga beberapa ya di sini di catatan saya bahwa manajemen kelas itu tujuannya untuk supaya pembelajaran bisa efektif dan juga menyenangkan. Lalu bagaimana disediakannya fasilitas, lalu kita tetap bisa membimbing dan menuntun siswa dan juga tidak adanya hambatan. Ditambah lagi tadi ada prinsip-prinsipnya yang kayaknya kalau saya bisa simpulkan prinsip manajemen kelas itu untuk menghasilkan pembelajaran yang engaging. Betul begitu Mbak Lina? Iya, betul Miss Mala. Iya, jadi ujung-ujungnya engaging ya Mbak. Baik itu mau belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di alam. Karena sekarang juga ada sekolah alam, jadi belajar dimanapun, kapanpun, tetap kita tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi engaging, efektif, dan juga menyenangkan. Nah, tadi Mbak Lina juga sempat bilang, iya saya punya rahasianya nih, dikit-dikit saya akan bocorin rahasia-rahasia yang biasa saya gunakan di acara siang hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya bocorin rahasia-rahasia itu, saya mau tanya-tanya dulu nih. Tadi sempat ada yang jawab sudah pakai Google Classroom, ada juga yang nggak pakai Google Classroom. Saya mau tahu berapa banyak dari peserta di siang hari ini yang sudah pakai Google Classroom. Oleh karena itu, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya kita bikin polling kecil-kecilan. Oke. Saya mau ajak untuk bikin polling kecil-kecilan. Saya izin share screen juga. Saya izin. Nah, itulah awalnya menarik Flip Classroom. Jadi gampang aja. Oke.
Saya izin share screen. Nah, di sini saya sudah punya pertanyaan. Yang pertama, yaitu pernah tahu dan pernah dengar nggak tentang Google Classroom? Itu ya, pernah tahu dan pernah dengar nggak tentang Google Classroom? Di kolom chat rekan saya udah sharing untuk link Bapak Ibu teachers bisa join atau ikutan ke pollingnya. Nanti yang dipilih adalah poll atau quiz yang ada logo tanda tanyanya. Oke, pertanyaannya sudah saya live-kan. Silakan ayo join, diklik linknya untuk ikutan polling. Karena saya pengen tahu nih berapa banyak dari Bapak Ibu teachers yang hadir di siang hari ini yang sudah pernah tahu dan pernah dengar tentang Google Classroom. Karena kita akan mengawali apa yang rahasianya, salah satunya adalah dengan yang Bapak Ibu teachers sudah dan familiar digunakan. Kalau Mbak Lina sendiri nih, pernah dengar nggak Google Classroom, Mbak Lina? Iya, saya juga sering menggunakan itu untuk pembelajaran di kelas. Oke, berarti udah tahu nih 50% rahasianya, tinggal 50% lagi. Karena kita akan main-main juga dengan Google Classroom. Masih belajar. Masih belajar ya. Kalau guru itu bukan cuma ngajarin loh Mbak Lina, kita sebagai guru juga harus tetap belajar tanpa henti. Benar nggak sih? Ya, betul. Iya, betul. Apalagi sekarang era digital ini kita juga sebagai seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan apa yang ada. Jadi iya, harus ngikutin ya. Karena memang sekarang pembelajaran konvensional bagi siswa itu mungkin sudah tidak menarik ya. Jadi kita memang harus menggunakan digital. Betul. Apalagi sudah nanti masuk ke pembelajaran tatap muka terbatas, mungkin metodenya tidak bisa lagi sama dengan pembelajaran tatap muka seperti dulu. Karena anak-anak sudah tahu, oh asik ya pakai kuis-kuisan, oh asik ya pakai gambar, asik ya pakai video. Jadi harus cari tahu lagi nih tools apa, alat apa yang paling cocok untuk anak-anak new normal nanti. Nah, iya betul. Ini juga saya share pengalaman anak saya itu kelas 1. Jadi dia dari awal masuk sekolah belum pernah ia beberapa kali mengenal tatap muka di sekolah, belajar di sekolah, tapi selebihnya juga online. Ketika anak tersebut ketika diberi soal ulangan yang berupa kertas, berupa tulisan, dia tidak terlalu tertarik untuk mengerjakannya. Tapi ketika diberikan soal ulangan menggunakan Google Form, dia lebih tertarik begitu. Jadi memang mungkin anak sekarang lebih condong tertarik ke digital. Tetapi ya sebagai guru kita juga harus dapat memilah bagaimana kita menggunakan media pembelajarannya. Gitu. Iya, wah itu luar biasa sekali itu ya. Udah paperless. Kalau dulu kita zamannya belum COVID, guru-guru tuh gimana caranya nggak pakai kertas dikurangin. Anak-anak sekarang sudah sangat membantu sekali. Nah, di sini kita kembali nih ada 8 yang sudah merespon. Wah, alhamdulillah 100% guru-guru yang hadir di siang hari ini yang ikut pollingnya itu pernah mendengar tentang Google Classroom. Saya punya polling satu lagi nih. Atau teman-teman siswa. Oke. Saya punya polling satu lagi. Kalau sehari-hari sekarang masih digunakan nggak Google Classroom-nya untuk yang sudah pernah dengar dan pernah tahu tentang Google Classroom? Pernah dipakai nggak? Kalau Mbak Lina di sekolah pakai nggak Google Classroom nih Mbak Lina? Iya pakai. Oke. Pakai ya, atau mungkin di kolom chat bisa juga sharing siapa aja nih yang pakai Google Classroom. Nanti kita bisa lebih mudah untuk memanfaatkan Google Classroom, makin jago lagi supaya tercapai tujuan-tujuan dari manajemen kelas selama online untuk menghadapi anak-anak digital seperti anak-anak Mbak Lina nih. Oke, masih ada waktu nih. Oh, sudah ada 6 respon.
Oke, kita masih tunggu nih 1 menit lagi. Video yang barusan. Kita masih tunggu. Baik. Google Classroom biasanya sambil nunggu nih 50 detik lagi. Mbak Lini biasanya pakai Google Classroom untuk apa aja nih? Oke. Halo Mbak Lina. Suara saya masih masuk kah? Oke. Semoga suara saya masih tetap masuk ya. Oke, kolom chat juga rame nih. Oke, kita tunggu nih bentar lagi, sudah ada 7 respon. Saya pengen tahu siapa saja yang masih pakai dan juga yang tidak pakai Google Classroom. Karena kita nanti akan pakai juga Google Classroom-nya di rahasia manajemen kelas online. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ternyata 75% masih pakai, 25% tidak pakai, tapi tahu tentang Google Classroom. Oke. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke apa aja nih rahasianya untuk kita bisa masuk ke manajemen kelas online. Oke. Nah, ini tadi catatan-catatan yang saya tulis ya, bahwa prinsip-prinsipnya ada engaging classroom. Lalu saya juga tulis di sini manajemen classroom itu apa, effective fun, fasilitas, bimbing siswa, dan juga no hambatan. Nah, di sini saya pakai, mungkin kalau yang udah beberapa kali ketemu saya di sesi webinar, udah cukup familiar dengan yang namanya My Viewboard, karena salah satunya juga saya akan pakai tools dari My Viewboard ini, karena My Viewboard ini adalah sebuah ekosistem pembelajaran. Jadi yang kita butuhkan baik itu untuk online, offline, ataupun hal yang lainnya itu tersedia. Nah, di sini saya hari ini khusus akan membahas tentang My Viewboard Classroom. Caranya gimana untuk bisa masuk ke My Viewboard Classroom? Untuk Bapak Ibu teachers yang sudah punya akun di sini atau belum punya akun, bisa bikin akun dulu. Kita bisa masuk ke websitenya myviewboard.com. Lalu bisa klik. Oke, bisa diklik di tombol. Bisa diklik di tombol kanan atas sign up ataupun daftar. Kalau sudah, nanti bisa sign in. Nah, saya ini sign in nih karena saya udah daftar, udah punya. Saya pilih email pribadi saya. Sari.lala, nanti kita bisa langsung masuk ke dalam dashboard-nya. Ini adalah dashboard yang saya miliki. Yang akan kita gunakan adalah Classroom. Nah, apa sih atau bagaimana Classroom ini bisa kita pakai untuk manajemen kelasnya yang sangat amat baik? Pertama, saya akan sambungkan dulu dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu teachers yang sudah pakai Google Classroom nggak usah capek-capek lagi untuk kirim link Google Meet-nya. Karena nanti kalau misal pertanyaannya, kan ada link Google Meet, ada link My Viewboard juga, nanti gimana share-nya dua-dua? Nggak perlu, share-nya 1 kali aja. Saya di sini bisa klik tombol setting, saya klik Cloud Integration. Di sini sudah saya integrasikan ke dalam Google Drive dan juga Google Classroom. Nah, di sini saya bisa binding ke kelas yang sudah saya buat. Jadi saya tadi sudah bikin kelas. Ini adalah tampilan Google Classroom. Saya sudah bikin kelas di Guru ID Class. Nah, ini adalah classroom-nya. Jadi saya bisa klik tombol pensilnya untuk membindingkan. Nanti apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah langsung muncul untuk announcement-nya. Sini saya akan refresh. Akan muncul announcement-nya seperti ini. Gitu. Hanya dengan kita klik binding Google Classroom,
nanti langsung masuk ke kelasnya. Jadi anak-anak hanya mengikuti satu link saja, langsung buka link ini, lalu bisa langsung masuk ke classroom saya. Rekan saya akan copy paste juga linknya untuk Bapak Ibu semua bisa masuk ke classroom saya. Nanti bisa merasakan sebagai siswa bagaimana. Di sini yang akan saya lihatkan dari sisi guru. Pertama, kita sudah bisa untuk binding Google Classroom ya. Untuk kemudahan dari sharing materi, kemudahan sharing link. Jadi beban guru untuk sharing link dan juga materi satu lepas. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya untuk kalau saya tadi udah hilang ya. Untuk kita masuk ke apa tadi? Untuk kita masuk ke engagement atau pembelajaran yang menarik dengan meningkatkan partisipasi dan kolaborasi. Saya mau lihat dulu nih ada yang udah join belum ya di kelas saya. Linknya kayaknya udah di-share ya. Oke, linknya udah di-share. Silakan diklik linknya. Karena di sini hal yang kedua adalah kita bisa membuat kelompok otomatis. Kalau misalnya ditatap muka, kalau saya dulu paling senang baris 1 kelompok A, baris 2 kelompok B, baris 3 kelompok C, baris 4 kelompok D. Kalau di online repot ya, mana yang baris 1, mana baris 2, mana baris 3. Lalu absen 1, absen 2, absen 3 itu juga ribet. Tapi dengan MyViewBoard Classroom di sini sudah otomatis bisa masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, nah kita lihat ada yang sudah masuk Ibu Leiliana. Ibu Leiliana, ini Ibu atau Bapak Bernadette sudah masuk. Kita bisa lihat ya di tampilan. Oke, Ibu Lina sudah masuk, Bapak Ahmad sudah masuk. Oke. Siapa lagi? Ibu Yusniati, Pak Imam. Nah, ini semuanya masih dalam satu kelompok. Kenapa masih dalam satu kelompok? Karena di sini saya hanya setting huddle 1. Huddle itu kelompok ataupun grup. Oke, kelompok ataupun grup. Nah, tampilannya apa yang muncul di Bapak Ibu Teachers adalah papan tulisnya kita, papan tulis guru. Yang Bapak Ibu dapatkan dilihat itu dari sudut pandang siswa itu adalah papan tulis guru. Yang saya share screen kan di Zoom ini adalah sudut pandang guru. Kita bisa melihat bagaimana siswa kita masuk ke dalam kelas kita semuanya. Nah, tadi kan katanya bisa bikin kelompok nih. Saya ganti huddle-nya di sini menjadi 5 huddle. Pada saat saya ganti ke 5 huddle, sudah bisa otomatis ada 5 kelompok. Saya bisa pindah-pindahkan ke kelompok-kelompok yang lainnya. Kita bagi rata, oke. Bagi rata sekarang setiap kelompok memiliki 2 siswa dari 10 siswa yang ada. Yaitu kemudahan pertama. Kemudahan yang kedua adalah adanya kita bisa mengontrol. Kalau tadi Mbak Lina sempat bilang, kalau misalnya online susah ngontrol siswa. Nggak ketahuan mana yang beneran dengerin aku dan mana yang nggak dengerin. Oke. Nah, di sini, di bagian kanan atas, ya kalau misalnya Bapak Ibu Teachers lihat bagian kanan atas, itu ada atau bisa lihat di nama-nama siswanya ada warna kuning, ada warna hijau. Warna kuning itu artinya mereka nggak lagi ngeliatin papan tulisnya guru. Entah lagi buka website lain, lagi buka chattingan yang lain, lagi main game di laptopnya ataupun di handphonenya itu ketahuan. Tapi kalau mereka yang hijau, mereka lagi ngeliatin papan tulis guru nih, guru lagi ngejelasin apa. Oke, itu satu informasi. Saya tulis lagi ya di sini di papan tulis guru. 3. Kontrol aktivitas siswa.
Oke, tadi prinsip apa nih Mbak Lina? Kalau prinsip mengontrol ini kalau dalam manajemen kelas masuknya ke prinsip ini ya, penguasaan kelas. Jadi online pun kita bisa menguasai kelas kita dengan adanya MyViewBoard Classroom. Nah, selanjutnya yang mau saya lihat memperlihatkan lagi, saya di sini mau masuk ke papan tulis guru dulu. Saya akan masukkan sebuah materi sederhana saja. Di sini saya mau masukkan materi tentang jam. Oke, saya masukkan materi tentang jam dinding. Misalnya kita hari ini belajar matematika jam dinding digital. Bagaimana menuliskan atau menggambarkan jarum dinding ke dalam jam dinding. Itu gimana tuh bahasanya Mbak Lina? Kita gambar jam intinya gitu ya. Nah, sekarang kan tapi ini jam hanya ada di papan tulis milik saya. Saya akan mengirimkan materi ini. Jadi ini adalah materi saya punya, materi teacher saya mau kirimkan ke semua huddle. Oke, saya akan kirimkan ke semua huddle. Dan di sini saya akan membolehkan Bapak Ibu semuanya bisa coret-coret di huddle-nya masing-masing, bukan di huddle saya, tapi di huddle atau bukan di papan tulis saya, tetapi di papan tulis masing-masing. Jadi Ibu Leiliana bisa coba untuk gambar jam 4.30. Lalu Bapak Ahmad bisa coba gambar jam 5.00. Lalu di sini Ibu Yani Nuri dan juga Ibu Yusniarti di huddle 3 bisa gambar jam 2 siang, jam 14.00. Lalu ada juga Ibu Lenora, Ibu Retno bisa gambar jam bisa gambar jam berapa ya? Jam 1, jam 13.00. Kemudian Bapak Bernadette dan juga Pak Imam bisa gambar jam 10.30. Oke ya. Tadi dapat tugas beda-beda loh. Tadi dapat tugas beda-beda. Huddle 1 tadi jam 4 ya, jam 4 sore. Huddle 2, wow udah selesai nih. Bisa dilihat ya di screen sharing saya. Huddle 2, Huddle 3, grup 2, grup 3, dan grup 5 sudah selesai menjawab soalnya dalam waktu yang bersamaan. Dan mereka, siswa-siswa yang ada di dalam setiap kelompok, bisa bareng-bareng jawab soal, bisa bareng-bareng diskusi. Ini harusnya yang benar yang mana ya? Itu bisa. Saya perlihatkan lagi ketampilan yang besarnya. Oke. Nah, ini adalah jawaban dari setiap huddle. Paling kiri yang ada tulisan teacher itu adalah papan tulis guru. Masih kosong. Bersih karena kita hanya menjelaskan ini loh jam. Itu tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa membuat kelas menjadi menarik, menjadi menyenangkan, menjadi fun. Kita ajak mereka berkolaborasi dan berpartisipasi bersama-sama. Ayo, kelompok 1 bikin karya A, kelompok 2 bikin karya B, kelompok 3 bikin karya C, kelompok 4 bikin karya D, kelompok 5 bikin karya E. Dalam waktu yang bersamaan mereka berkolaborasi online. Oke. Nah, apakah hanya 5 kelompok? Tidak hanya 5 kelompok, tetapi kita bisa buat sampai 30 kelompok. Jadi bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu teachers mempunyai siswa satu kelas itu maksimal 30. Artinya satu siswa bisa memiliki papan tulisnya sendiri, tidak gabung-gabung ke siswa lain. Jadi kalau misalnya tadi itu ada yang namanya
prinsip retensi dan juga prinsip transfer. Sudah tertransferkah pengetahuan dari guru kepada siswa dengan sempurna? Kita bisa cek satu-satu. Dibuka semua hadalnya, ayo. Jadi prinsip manajemen kelas ini ada apa saja. Nanti mereka bisa jawab di hadalnya masing-masing, bisa menulis di papan tulisnya masing-masing. Nanti kita bisa bandingkan seperti sekarang ini. Setelah selesai, saya bisa off-kan kembali. Saya off-kan lagi, lalu kalau saya off-kan dan saya tidak allow, tidak boleh lagi semua siswa untuk menulis, tetap saya bisa kontrol. Nah, di sini sekarang adalah peran guru masuk. Nah, kita lihat nih anak-anak, kita lihat nih Bapak Ibu teachers, benar nggak ya jawaban dari hadal 1 atau grup 1, grup 2 sampai grup 5, apakah jawabannya sudah benar semua? Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau misalnya di atas 8, sesuai standar masing-masing setiap guru ya, kalau saya itu minimal 80% dari satu kelas memahami, berarti manajemen kelas, prinsip retensi, dan juga transfer itu tersampaikan. Tujuan pembelajaran, KD-nya itu tersampaikan. Jadi meskipun online, ini tetap apa yang tertulis di RPP, KD, tujuan pembelajaran tetap tercapai dan kita bisa mengontrolnya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, anak-anak sudah bisa menuliskan di jamnya masing-masing. Oke, itu satu. Oh, itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Oke. Ya, ada yang raise hand, betul. Ada yang raise hand baik itu di Zoom maupun di Classroom. Di sini. Ada yang raise hand maupun di Zoom ataupun di Classroom. Nah, ini bisa kelihatan nih, kalau ini dashboard hanya bisa dilihat oleh guru. Kita bisa lihat Ibu Yusniarti, Ibu Leiliana, dan Ibu Lenora itu memiliki gangguan sinyal karena beliau berdua ada di kolom paling atas kiri. Ya, bisa dilihat warnanya merah. Kalau warnanya merah berarti ada gangguan sinyal. Jadi kita bisa catat nih, oh, anak siswa kita, siswa Leiliana dan juga siswa Lenora pada saat hari ini ada gangguan sinyal, sehingga mungkin ada hambatan yang terjadi kepada mereka untuk penyampaian materi, sehingga bisa ditekankan untuk setelah kelas ini selesai, ditonton kembali videonya, dibaca kembali materinya, mungkin sama seperti sesi webinar kita siang hari ini. Nah, kalau yang kuning artinya apa? Kuning artinya lagi buka tab lain, mungkin lagi buka YouTube, lagi buka hal-hal lain, itu kelihatannya jadinya warna kuning. Ini adalah hal-hal atau kontrol manajemen pengelolaan kelas yang bisa kita lakukan selama kita mengajar online dengan MyViewBoard Classroom. Pertama, tadi saya mau kembali ke binding Google Classroom. Ini saya mau pakai warna merah. Ini kita dalam persiapan mengajar. Persiapan mengajar kita gabungkan dulu dengan Google Classroom. Kita persiapkan platformnya dan tempatnya. Lalu yang kedua, untuk bagaimana kita bisa membuat kelas menjadi engaging dan juga interaktif, kita bisa membagi kelompok secara otomatis. Jadi guru nggak usah pusing lagi kelompok. Dan kita bisa kontrol siswa. Ada satu lagi. Kita bisa mengajak siswa untuk kolaborasi dan partisipasi. Ini menjawab kendala yang tadi Ibu Lina sempat ucapkan juga, bahwa ada nih kendalanya di online classroom itu untuk kolaborasi dan partisipasi tidak terjalin. Nah, sekarang bisa merasakan sama-sama ya, kolaborasi dan partisipasi bisa terjalin dengan bantuan dari MyViewBoard Classroom. Nah, poin 2, 3, 4 ini adalah pada saat ada di kelas, penyajian kelas, penyajian pembelajaran. Jadi kita sudah ada persiapan dengan MyViewBoard Classroom dan juga Google Classroom.
Dan juga poin 2, 3, 4 itu adalah saat penyajiannya. Dan yang terakhir adalah pada saat penutupan kelas itu bagaimana. Tadi di kolom chat saya udah sempat baca-baca nih. Nanti jangan lupa ya materinya Bu Lina di share ya. Nanti jangan lupa materi dari narasumber di share ya. Nah, di share gimana sih biasanya kalau Bapak Ibu teacher selama ini kalau share materi itu caranya gimana? Mungkin bisa tulis di chat. Saya pengen tahu juga nih. Biasanya Bapak Ibu teachers kalau misalnya sharing materi, sharing paparan itu selama ini setelah pembelajaran selesai, sebelum pembelajaran selesai atau pusing gimana caranya ya, saya juga nggak tahu nih untuk cari atau untuk berbagi materi. Oke, dari Ibu Neni di sini ada dari via Google, via email atau via WhatsApp. Baik, dari Pak Saleh ini via Google Site. Oke, Google Site ataupun Google Drive mungkin ya. Wah, udah digital semua nih Bapak Ibu teachers hari ini. Ada mungkin dari yang lain? Oke, pakai Google Sites. Oke, umum juga ternyata pakai Google Sites. Email, oke, via WhatsApp group atau share ke Google Classroom dalam bentuk file PDF. Oke, di Google Classroom-nya karena memang pakai Google Classroom ya. Yang sering via email. Oke, grup via WA. Oke, screenshot untuk berbagi. Oke, jadi saya bisa simpulkan selama ini Bapak Ibu kalau misalnya berbagi informasi atau berbagi materi kepada siswa-siswi, ada yang via Google Classroom, ada yang via email, via WhatsApp group ataupun via WhatsApp ataupun shop. Oh iya Pak Agus sambil nyetir tetap mendengarkan, alhamdulillah, tapi mata tetap ke jalan ya Pak. Oke. Nah, di sini saya mau kasih lihat lagi nih kalau misalnya Bapak Ibu teachers kita mengajar online ataupun hybrid, nanti pertemuan tatap muka terbatas itu dengan bantuan alat My Keyboard Classroom. Karena kalau yang biasanya harus email, kalau email berarti kan harus buka email dulu. Setelah buka email, lalu harus diketikkan dulu emailnya masing-masing. Atau kalau melalui Google Classroom harus diupload dulu. Melalui WhatsApp harus buka dulu aplikasi WhatsApp di laptopnya. Artinya melalui beberapa tahapan untuk sampai ke tujuan berbagi materi bersama siswa. Nah, di sini saya mau kasih lihat, nanti Bapak Ibu guru kalau udah pakai ini, nggak perlu deh melangkah 3-4 langkah itu bisa kita lampaui dengan satu lompatan. Di sini saya klik ikon paling atas dan saya bisa klik share by QR code. Oke, nah tapi karena materi saya di sini sedikit, oke, di sini kita akan share by QR code. Nanti linknya akan saya bagikan juga di grup chat di Zoom untuk Bapak Ibu bisa merasakan kalau nanti Bapak Ibu jadi saya guru lalu memiliki kelas menggunakan My Keyboard Classroom, nggak perlu lagi diunduh-unduh dulu, nggak perlu lagi pakai email ataupun di-upload, langsung di sini sudah ada linknya. TTPS mungkin rekan saya nanti bisa bantu untuk ini ya, untuk tuliskan di kolom chat. Nah, ataupun siswa-siswinya sudah lebih jago lagi dengan handphonenya, punya QR code, tinggal di-scan saja dengan kode QR-nya. Atau langsung diklik. Jadi kalau untuk Bapak Ibu teachers, sharing atau berbagi materi pembelajaran, itu nggak perlu lagi melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan 1, 2, 3, 4 tahap tersebut, upload, unduh, download, tapi sekarang udah tinggal kita klik aja mau berbagi dengan kode QR, lalu anak-anak bisa langsung mendapatkan materinya saat ini juga. Jadi kalau misalnya menghindari yang lupa-lupa, kayak saya juga suka lupa,
jadi suka diteror terus sama murid-murid saya. Nah, ini cukup sangat membantu saya untuk bisa berbagi, tetap anak-anak tetap keep up dengan materi-materi pembelajaran. Nah, karena ini materinya memang baru materi saya, jadi kalau Bapak Ibu teacher scan barcode ataupun ini saya scan, nah saya bisa perbesar, scan barcode ataupun klik linknya, itu nanti baru materi dari saya aja tadi selama saya praktek. Nah, terus ini kan materi aja nih, gimana caranya untuk direkam? Karena rekamannya saya mau anak-anak juga bisa untuk masuk, untuk nonton lagi. Kita bisa pakai di sini. Di icon-icon di pojok kiri bawah, itu bisa untuk rekam. Bahkan sebetulnya tanpa pakai Zoom pun bisa hanya dengan menggunakan Google Classroom saja. Karena di sini sudah ada aplikasi atau fungsi untuk streamingnya. Jadi bisa langsung streaming langsung dari MyViewBoard Classroom. Jadi semuanya udah ada nih, udah lengkap untuk persiapan, penyajian pembelajaran, penutupan pembelajaran, feedback-nya, kolaborasinya, semuanya sudah ada di dalam MyViewBoard Classroom. Nah, ini rahasia-rahasia saya yang saya pengen bocorkan hari ini. Karena judul kita memang rahasia manajemen kelas online ya. Jadi ini rahasia yang saya punya, yaitu saya pakai Google Classroom dan saya pakai, saya sharing dulu. Jadi rahasia saya pakai Google Classroom, saya pakai MyViewBoard Classroom. Di dalam MyViewBoard Classroom tentunya saya pakai sistem huddle, yaitu anak-anak bisa langsung jadi kelompok. Saya nggak usah pusing-pusing bagi kelompok, udah langsung terbagi menjadi kelompok masing-masing sesuai yang saya butuhkan, atau saya pengen satu kelas 10 kelompok, 5 kelompok, itu bisa otomatis. Kemudian saya bisa pakai papan tulis siswa. Setiap siswa bisa memiliki dan juga bisa coret-coret di papan tulisnya masing-masing. Lalu saya juga bisa mengontrol siapa siswa yang lagi lihat papan tulis saya dan tidak lihat papan tulis saya, sehingga bisa saya tegur, ayo Mbak Lina, ini kok warnanya kuning, lagi liatin apa nih? Nah, bisa dipanggil Mbak Lina, aktifkan videonya, silahkan. Ya, Ananda Lina, kita bisa lakukan hal-hal seperti itu juga. Dan tentunya untuk berbagi video, berbagi materi, itu pun bisa saya lakukan dengan mudah dengan menggunakan MyViewBoard Classroom. Oke, nah Mbak Lina mana nih? Saya beneran mau manggil Mbak Lina. Videonya off sepertinya. Ketahuan. Nah, ayo. Tadi kuning buka apa nih? Bisa di-unmute nggak? Ayo, tadi kuning Mbak Lina. Bener ya? Iya. Iya, nggak lagi, iya bener. Ketahuan tuh. Ketahuan nggak lagi buka. Berarti memang ketahuan ya? Ketahuan ya? Ketahuan. Gimana nih Mbak Lina? Sekarang pakai online, nanti pakainya MyViewBoard Classroom udah cukup kayaknya ya. Nggak perlu pakai yang lain-lain lagi. Berarti memang ketahuan ya. Saya itu tadi coba di layar kan tadi masih hijau. Pas saya lihat hijau. Terus ternyata ketika saya melihat yang lain-lain ternyata juga kelihatan. Iya, betul. Ya, ketahuan. Betul. Ketahuan. Saya memang buka yang lain. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu teachers nanti anak siswanya buka yang lain-lain, ketahuan, bisa ditegur langsung saat itu juga. Kemana kamu buka apa gitu kan? Ketahuan nih nggak lagi dengerin materi pembelajarannya. Oke. Nah, kita masuk nih, kayaknya sudah jam 15:07. Kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Atau saya sebetulnya mau undang, saya mau undang beberapa guru, mungkin ada yang mau cerita pengalamannya
selama PJJ ini bagaimana? Siapa yang mau bicara dan juga aktifkan videonya? Oh iya, ada dari Ibu Siti Mutingah. Oke, Bu Siti sudah siapkah untuk berbagi ataupun sharing? Ataupun dari yang lain, silakan dari Bapak Ibu guru yang lain yang ingin, oke, mau tanya boleh. Dari Pak Saleh mau di chat atau mau ngomong langsung nih Pak Saleh? Oke, kita tunggu ya. Oke, sepertinya sedang diketik. Saya masih Ya, Ibu. Oh, oke. Aktif ya. Mungkin bisa kita spotlight untuk Pak Saleh. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, Ibu, di sini wabarakatuh. yang saya ingin tanyakan ini untuk aplikasi whiteboard ini, Bu. Ini itu kalau yang saya lihat tadi, Bu, kira-kira itu ini untuk tampilan gambar siswa itu kan hanya gambar ini yang dari situsnya langsung, Bu. Kira-kira, Bu, itu bisa dirubah ataukah tidak, Bu? Misalnya pakai foto siswa langsung, Bu. Oh, untuk foto-foto Yang kedua, untuk aplikasi ini apakah juga tersedia di Play Store ataukah secara online saja begitu, Bu? Oke, siap. Ya. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak Saleh ya. Kalau selama ini saya mau tanya nih Pak Saleh, boleh dong sambil berbagi dulu. Kalau selama ini Pak Saleh pakai aplikasinya apa nih yang selama ini digunakan? Kalau saya itu pakai WhatsApp, Bu. WhatsApp, terus Google Classroom, juga Google Site. Oh, oke. WhatsApp, Google Classroom, dan juga Google Site. Berarti untuk Google Classroom sudah mahir ya Pak untuk menggunakannya? Iya, Ibu, lumayan, Bu. Alhamdulillah. Nanti tinggal belajar untuk Google Class, untuk My Viewboard Classroom-nya. Iya, ini kayaknya bagus ini, Bu. Iya, betul Bapak. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, saya mungkin mau langsung jawab aja ya untuk Pak Saleh. Pertanyaan pertama, apakah kita bisa masukkan foto-foto ke dalam materi pembelajaran dan juga foto-foto siswa ya? Mungkin saya izin untuk share screen juga, biar kita bisa bareng-bareng lihat. Oke. Saya akan tambah, nah di sini ini adalah tampilan papan tulis milik guru. Papan tulis milik guru tentunya tadi saya sudah bisa coret-coret, kita bisa tambah gambar, bahkan kita bisa tambah animasi. Gimana ya? Kita bisa tambah-tambah animasi. Misalnya saya ambil animasi pohon. Di sini saya ambil animasi pohon. Nah, ini salah satunya saja. Saya perbesar dulu untuk gambarnya. Oke. Ini animasi pohon untuk kalau misalnya saya mau mengajar mengenai bunga yang gugur dan juga daun yang gugur dan juga daun yang tumbuh kembali. Di sini saya bisa langsung klik saja untuk daun gugur. Dia langsung ada animasinya otomatis. Lalu setelah daun gugur, kita bisa tambah penjelasan, pohon pun bisa tumbuh kembali. Oke, ini satu yang bisa kita lakukan. Artinya ada beberapa hal-hal yang kita bisa tambahkan ke dalam papan tulis kita untuk membuat pembelajaran menjadi interaktif. Selain adanya animasi, kita juga bisa masukkan video-video. Kita bisa ambil di Clips ataupun kita bisa ambil di YouTube. Nah, bedanya apa YouTube? Kalau misalnya search YouTube langsung dari sini, atau
Misalnya saya ambil ini, atau kita buka YouTube di sini. Misalnya saya buka YouTube di sini, apa bedanya? Nah, bedanya adalah yang pertama, semua video yang masuk di YouTube-nya MyViewBoard Classroom ini sudah dikurasi. Sudah dikurasi, artinya yang aneh-aneh itu tidak akan muncul. Sudah dikurasi khusus dengan tujuan pendidikan yang akan muncul di sini. Lalu kita nggak perlu lagi untuk download, hanya perlu diklik, kita drag, kita tarik video yang kita mau ke dalam papan tulis kita, lalu kita bisa langsung play. Itu kita untuk add atau tambah video. Tambah gambar pun sama, kita bisa buka untuk image search atau pencarian gambar. Sama di sini langsung ditarik aja. Jadi nggak perlu diunduh dulu, tapi tinggal ditarik aja. Karena saya di sini pakai bantuan layar sentuh, jadi saya tinggal ditarik, digeser. Tapi kalau misalnya pakainya mouse, sama kayak diklik, klik lalu tarik, drag and drop. Itu untuk kita membuat pembelajaran menjadi interaktif. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak nambahin foto-foto siswa di dalam dashboard ini? Nah, untuk sementara, untuk saat ini belum bisa untuk menambahkan foto-foto siswa. Kenapa? Karena kita kaitannya erat dengan privasi siswa. Karena kalau misalnya, mungkin Bapak Ibu teachers pernah dengar ya, ada yang namanya Zoom bombing, di mana anak-anak masuk lalu buka kamera yang muncul mereka lagi pakai celana pendek, ibunya tiba-tiba di belakang background baru keluar kamar mandi, bapaknya baru keluar kamar mandi cuma pakai handuk aja. Nah, karena kita memikirkan aspek-aspek tersebut, akhirnya memang untuk saat ini didesain belum bisa untuk memasukkan foto ataupun video siswa untuk mengurangi hal-hal negatif dari bombing video tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini bisa diinstal di Google Play Store ataupun di App Store? Bapak Ibu teachers bisa buka ini di laptop. Jadi ini adalah web based, bentuknya adalah berbasis web. Buka website myviewboard.com. Jadi bisa kalau misalnya sekarang Bapak Ibu teachers pakai laptop juga, silakan dibuka myviewboard.com. Kalau misalnya belum bikin akun, bikin dulu sign up. Dan saya sarankan semua yang hadir bikin akun. Kenapa? Karena kalau kemarin-kemarin saya bilang gratis, saya kasih gratis pakai premium account itu selama 3 bulan. Sekarang saya bisa kasih selama 1 tahun. Tapi harus sign up hari ini karena saya punya datanya. Kalau misalnya tidak daftar di hari ini, nanti kemungkinan jumlah gratisan aplikasinya atau softwarenya itu akan berubah. Jadi yang belum, silakan daftar bikin akun. Ya, bagaimana Pak? Oke, jadi nggak download ya Pak. Untuk menggunakan MyViewBoard Classroom, itu bisa buka myviewboard.com. Nanti bisa sign up kalau belum daftar, belum bikin akun, jadi silakan bikin akun dulu. Nah, kalau saya udah bikin akun, saya bisa tinggal sign in, nanti kita akan muncul ke dalam dashboard kita untuk kita bisa lihat apa yang bisa kita gunakan. Nah, lalu kita bisa pilih di sini bagian atas kiri, Classroom, early access. Kita bisa buka untuk bisa mulai menggunakan. Nah, semoga menjawab dari pertanyaannya Pak Saleh. Bagaimana Pak Saleh? Oke, apakah sudah menjawab Pak Saleh? Iya Ibu. Ibu lalu yang tadi untuk yang itu yang Ibu bilang untuk yang gratis itu bagaimana itu? Oke, yang gratis. Oke, saya ulangi lagi ya bagi Bapak Ibu semuanya. Saya kasih gratis akun premium. Jadi untuk menggunakan MyViewBoard ini isinya banyak nih Bapak Ibu. Yang sekarang saya tunjukin MyViewBoard Classroom. Kalau kemarin-kemarin saya tunjukin MyViewBoard for Windows. Nah,
untuk bisa menggunakan setiap fungsi-fungsi yang selalu saya tunjukkan, itu kita bagi menjadi akun basic, akun standar, dan juga akun premium. Kalau misalnya untuk Classroom, itu masuknya ke akun premium. Jadi kalau misalnya mau menggunakan Classroom, harus punya akun premium. Untuk saat ini, untuk seluruh peserta yang hadir, bisa mendapatkan akun premiumnya gratis kalau daftar hari ini. Nah, cara daftarnya gimana? Buka websitenya myviewboard.com, lalu klik sign up di tombol di pojok kanan atas. Gitu. Saya berharap banget Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan emas ini, karena kalau misalnya tidak dimanfaatkan, harus bayar untuk mendapatkan akun premium. Bayarnya adalah 1 bulan itu sekitar $6, mengikuti kurs kita di hari ini. Gitu. Jadi kurang lebih berapa ya, $6 itu 80-90 ribu 1 bulan. Kalau misalnya bayar. Nah, tapi partisipan hari ini, partisipan webinar-webinar bersama saya, itu mendapatkan akun premiumnya gratis, tapi sign up-nya langsung. Jangan sign up-nya besok-besok. Gitu. Daftar langsung hari ini. Semoga menjawab Pak Saleh. Ya Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, mungkin ada dari yang lain nih, DigiTeachers yang lain, silahkan ayo kita berbagi kembali di siang hari ini. Atau dari Bu Lina, mungkin Bu Lina bisa menemani saya kembali. Oh, ada pertanyaan di kolom chat. Oke, dari Pak Ari Armansyah. Untuk peserta didik, apakah harus sign up juga di MyViewBoard? Untuk peserta didik, saya sarankan sign up juga, Pak. Saya sarankan, karena nanti pada saat Bapak Ibu sign up, itu nanti ada pilihan apakah kita seorang guru atau kita seorang siswa. Nanti fungsi yang muncul berbeda. Kenapa saya sarankan seperti itu? Supaya nama yang masuk ke dalam, pada saat siswa kita masuk ke dalam classroom kita, nama yang munculnya itu nama asli mereka. Mereka tidak bisa menduplikasikan temannya, karena mereka sudah memiliki akunnya masing-masing yang memang terikat dengan email mereka masing-masing. Jadi disarankan untuk sign up juga. Tapi apakah bisa tidak sign up? Bisa. Nanti mereka harus memasukkan nama mereka secara manual. Begitu. Apakah peserta didik mendapatkan akun free juga? Kalau Bapak Ari sekarang, nanti Bapak Ari bisa hubungi saya untuk saya sharekan panduan daftar akunnya. Nanti kita kasih untuk satu sekolah siswa milik Bapak Ari. Gitu. Ada ketentuannya, nanti saya akan share juga ke Bapak Ari dan juga ke seluruh peserta di siang hari ini ya. Saya akan share di grup WhatsApp kita. Betul, nanti saya akan usahakan untuk peserta didik mendapatkan akun free juga sama seperti gurunya. Begitu. Oke, dari Ibu Lenora. Oke, saya ulangi apa namanya tata caranya ya. Namun saya sempat baca nih dari Ibu Melawati sudah daftar akunnya langsung premium. Iya betul Ibu. Kalau daftarnya hari ini, daftarnya sampai bulan depan itu langsung premium. Tapi kalau misalnya daftarnya di luar dari tanggal 30 Juni, itu nanti tidak bisa mendapatkan akun premium secara otomatis. Saya akan ulangi lagi untuk Ibu Lenora. Saya izin share screen. Yang terlambat, yang tadi sempat ke toilet ataupun ke tempat lainnya, cara dapat akunnya atau cara buat akunnya gampang.
buka ke myviewboard.com, buka Google Chrome, buka Microsoft Edge, ataupun buka Mozilla, lalu diketikkan di atas myviewboard.com. Nah, setelah buka myviewboard.com, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini, kemudian klik sign up di atas. Klik sign up, nanti dituliskan nama pertamanya siapa, nama keluarganya siapa, emailnya apa, lalu buat password. Nanti akan saya ulangi juga di WhatsApp group ya untuk tahapan-tahapannya beserta gambar-gambarnya supaya lebih jelas. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Oke, halo Mbak Lina. Oke, iya Bismillah. Oke, Mbak Lina udah bikin akun belum nih di myviewboard Classroom? Belum. Videonya mana nih Mbak Lina, nggak diaktifin? Oke, kan biar cantiknya kelihatan kita. Ini soalnya sinyalnya agak itu. Sinyalnya iya. Oke. Jadi tak matikan. Oke, siap. Oke, nah Mbak Lina mungkin nanti abis ini bisa mulai daftar bikin akun juga, dan teman-teman satu sekolah ataupun guru penggerak se-Kabupaten Temanggung, kalau misalnya nanti mau pelatihan atau apa, bisa ya. Mbak Lina yang pelatih nanti ya. Oke. Iya. Besok saya informasikan ke teman-teman. Oke. Oke, ini kita ada chat lagi nih Mbak Lina dari Pak Tobias. Oke, Pak Tobias katanya mau coba nih. Oke, Pak Tobias mau coba video conference-nya gratis dan fitur mirip Google Meet. Ya, kalau misalnya untuk kebutuhan aplikasi atau software video conferencing seperti Google Meet ataupun Zoom, itu kita tidak mau overlapping atau tidak mau tumpang tindih nih, karena sudah ada Zoom dan sudah ada Google Meet yang memang sudah secara fungsi lengkap untuk kebutuhan video conferencing, jadi tetap dipakai aja. Nah, ini tambahan gitu. Oleh karena itu yang sekarang sudah pakai Zoom, Google Meet, Google Classroom, itu tadi bisa langsung dibindingkan, bisa langsung dikaitkan. Jadi kalau misalnya tadi saya belum ngebinding ke Zoom, nanti bisa langsung juga otomatis Zoom, Google Meet, myviewboard Classroom, semuanya terikat satu sama lain. Bandingkan kalau misalnya kita harus menggunakannya sendiri-sendiri, 1, 2, 3, berarti artinya kita harus masuk ke pintu 1, masuk ke pintu 2, masuk ke pintu 3. Tetapi kalau misalnya kita binding, seperti tadi saya membindingkan myviewboard Classroom dengan Google Classroom, itu yang tadinya saya harus masuk 2 pintu, saya masuk 1 pintu aja, sudah langsung bercabang dua-duanya tercapai. Oke, alhamdulillah nih masih bertahan loh dari awal sampai akhir ya. Oke, Bu Melawati, cara untuk binding dengan Google Classroom. Oke, siap Ibu. Saya kasih lihat ya. Ibu Mela udah bikin akun tadi. Kalau udah bikin akun bisa langsung praktek nih Bu Mela. Bisa langsung sign in dulu. Oke, sudah ya. Oke, sudah bikin akun, bisa langsung sign in. Nanti akan tampilannya seperti ini. Oke. Cara untuk bindingnya adalah Ibu Mela bisa lihat di bagian atas ada 7 icon ya. Di bagian atas itu ada 7 icon. Lalu ada ikon kedua dari kanan yang gambarnya orang lagi tangannya ke samping dan ada kakinya. Oke ya, bisa lihat situ tombol atau ikon kedua dari kanan. Pada saat kita klik, itu adalah follow me settings.
nanti akan muncul seperti ini, setting-setting atau pengaturan-pengaturan yang ingin kita buat. Kita klik Cloud Integration atau integrasi cloud. Nah, integrasi cloud ini kita bisa pilih kita mau bandingkan dengan apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teacher sudah punya akun Google, sudah terbiasa dengan memasukkan materi pembelajarannya ke Google Drive sehingga tidak perlu lagi yang namanya USB, dibandingkan tinggal diklik tombol bind-nya, nanti dia langsung bind. Langsung binding. Nanti ada tulisannya seperti saya, sini Google Drive, sudah saya bindingkan. Lalu kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada pilihan Google Classroom, ada pilihan juga untuk Zoom. Kalau misalnya saya ini, oke, kalau Zoom, ini akan ada otorisasi dulu ya. Nah, ini nanti tinggal di oke-okein aja untuk otorisasinya. Mau pakai akun Zoom yang mana yang memang kita hubungkan ke dalam My View Board Classroom kita. Nanti untuk yang Google Classroom pun sama, tinggal diklik bind-nya. Kalau ada yang pakai GoToMeeting atau pakainya Google Meet ya, GoToMeeting ataupun pakai OneDrive, ini bisa langsung dibindingkan. Jadi begitu caranya Ibu Mela. Oke, ya. Oke, nah kita sudah hampir sampai di akhir acara, alhamdulillah. Sampai ke 1000 peserta hari ini, 900 peserta hari ini. Baik Ibu Mela, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung reach saya di WhatsApp. Sudah sampai 1000 peserta nih Mbak Lina hari ini, alhamdulillah ya, kita berbagi informasi dan juga alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Iya. Nah, untuk link absen, link feedback sudah juga di-share, dibagikan oleh rekan saya. Jadi nanti sertifikat, materi, baik itu materi dari Bu Lina, itu nanti akan disampaikan melalui email ke email yang Bapak Ibu tuliskan di link absensi ataupun link feedback form. Jadi silakan diisi untuk, oke sudah ban. Sama-sama Ibu Mela. Oke, sudah masuk ke jam 3.30 nih kita ya. Gak kerasa. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu semuanya lagi isi-isi untuk link feedback dan link absensinya, bisa ada yang mau cerita-cerita mungkin? Oh, sudah 17.30. Oh, Pak Ari ada di mana, Pak Ari? Bagian timur. Halo, Indonesia Timur. Sudah hampir maghrib di sana ternyata. Merauke, oh alhamdulillah sekali, terima kasih. Halo Merauke. Ya, tolong sampaikan, sebarkan informasi kabar gembira adanya alat baru untuk membantu guru-guru di Merauke sana ya, Pak Ari. Oke, alhamdulillah, iya, alhamdulillah Pak Ari, memang sangat bermanfaat. Bisa kita sebarkan bersama-sama Pak Ari ke satu Merauke untuk toolsnya hari ini. Oke, ada yang mau cerita-cerita mungkin? Bu Lisa mau cerita sesuatu mungkin? Ada yang mau sharing gimana PJJ-nya kemarin? Bisa raise hand ya, sambil nunggu mengisi feedback form. Oke, sepertinya sudah menjelang maghrib juga di Merauke sana. Jadi saya mungkin bisa di spotlight sama Mbak Lina. Oke. Sudah sampai di ini ya, sudah sampai di akhir acara nih kita di siang hari ini. Terima kasih sekali, saya malah mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir, menyimak, dan juga alhamdulillah insya Allah bermanfaat hari ini. Dan silakan Mbak Lina jika ada kata-kata yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara kita di sore hari ini. Oke, sepertinya ada masalah ya, Mbak Lina ini.
Iya, sama-sama Pak Iwan. Oke, nanti kalau memang ada kesulitan dari Bapak Ibu, bagaimana menggunakan, bikin akun. Oke, Mbak Lina udah on lagi ya. Bagaimana bikin akun, bisa langsung chat ke saya, nanti guru-gurunya diajak juga di acara selanjutnya. Oke, silakan Mbak Lina kalau mau say goodbye dulu kepada peserta kita di siang hari ini. Baik, semuanya terima kasih untuk hari ini kesempatannya, sekedar berbagi sedikit, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya. Kita bisa berbagi tentang pembelajaran jarak jauh yang memang sekarang menjadi idola. Kemudian kita juga bisa menggunakan digital sebagai alat atau tools dalam pembelajaran online dan offline ya, bisa digunakan untuk online dan offline ya, begitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Mbak Lina, hari ini sudah membersamai saya dalam acara webinar kita Rahasia Manajemen Kelas Online. Jangan lelah belajar ya Bapak Ibu, untuk kita bisa sampai di titik kompetensi atas literasi digital guru-guru Indonesia, karena guru tidak boleh kalah juga dari siswa-siswinya yang sudah memang dari lahir menjadi anak digital. Oke, salam sehat semuanya Bapak Ibu teacher semuanya, salam digital, semangat menjadi digital teachers di era digital new normal. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.